Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Herawati Lamada. Pada video kali ini, saya akan membahas lahirnya sosiologi. Secara umum, sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mandiri, yang berdiri sendiri, dan telah terlepas dari pengaruh ilmu filsafat. Sebab, perkembangan sosiologi memang diawali dengan adanya pengaruh filsafat. Kata sosiologi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan atau teman. Kemudian ditambahkan dengan kata logos, yang berarti adalah ilmu pengetahuan. Istilah socius dan logos ini digunakan pertama kali pada buku berjudul Charles de Philosophie Positive yang ditulis oleh Auguste Comte. Sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, kalau ngomongin sosiologi itu kurang afdol ya rasanya kalau gak ngomongin sejarah kelahirannya sosiologi, benar gak? Mungkin ada ya yang nanya nih, emang ada ya sejarah sosiologi? Tentunya ada dong. Sosiologi sebagai ilmu itu udah ngelewatin perjalanan yang panjang banget. Meskipun sebenarnya nih, sebelum istilah sosiologi muncul, udah ada kok filosof yang ngomongin tentang masyarakat. Salah satunya nih, ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Khaldun. Bahkan bisa dibilang nih, pemikiran modern Ibnu Khaldun terkait masyarakat dianggap oleh sebagian sosiolog sebagai orang yang meletakkan batu pertama sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Keren kan? Oke guys, di video selanjutnya kita akan membahas sejarah sosiologi bersama saya Herawati Lamada. Oke, balik lagi ke pembahasan sejarah lahirnya sosiologi. Sejarah lahirnya sosiologi itu tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangannya. Tapi kalian tahu gak nih, bagaimana perkembangan sosiologi dan apa saja nih yang melatar belakangi lahirnya sosiologi? Ada yang masih ingat gak? Mungkin sebagian ada yang sudah lupa ya, atau ada yang belum tahu sama sekali nih. Nah, tenang aja teman-teman. Kali ini saya akan membahas bagaimana sejarah lahirnya sosiologi. Tapi sebelumnya tolong dong klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng biar kita bisa terus berbagi informasi lainnya. Oke, terima kasih. Sosiologi sebagai ilmu itu gak langsungnya ada ya, tapi masih ada sebab atau yang melatar belakangi kelahirannya. Ya, walaupun pemikiran mengenai masyarakat udah ada ya sebelum istilah sosiologi ini muncul. Saya mau menjelaskan dari awal ya, meskipun gak awal-awal banget. Oke, saya mau ajak kalian flashback lagi nih ke abad sekitar 14-17 Masehi. Kalau kalian masih ingat nih, sekitar abad tersebut dikenal sebagai abad pencerahan. Ya, dimana saat itu ilmu pengetahuan mulai menggeliat kembali. Awal Renaissance dianggap nih sebagai abad kegelapan, di mana dogma agama dan absolutisme raja sangat dominan dalam kehidupan masyarakat, dan ilmu pengetahuan kurang mendapatkan tempat pada waktu itu. Nah, seiring perjalanan waktu, Renaissance ini membawa kemajuan dalam ilmu pengetahuan, sehingganya menimbulkan kepercayaan diri
dan akhirnya banyak menghasilkan penemuan-penemuan. Salah satunya adalah mesin uap. Mesin uap ini menjadi titik awal mulainya berubahnya kehidupan sosial masyarakat waktu itu. Puncaknya terjadilah revolusi industri di Inggris yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan secara cepat dan ekstrim atas tatanan masyarakat Eropa waktu itu. Khususnya di negara Inggris berbeda dengan di Inggris, Prancis juga dilanda revolusi. Tapi di Prancis itu bukan revolusi industri, tapi melainkan revolusi politik, di mana terjadinya perubahan sistem kekuasaan di negara tersebut. Sistem pemerintahan monarki absolut yang sudah memerintah Prancis selama berabad-abad harus runtuh dalam 3 tahun saat pergolakan revolusi terjadi. Dua peristiwa tadi menjadi titik balik sejarah dan perubahan tatanan masyarakat Eropa dan dunia. Nah, sosiologi disinilah lahir dan tumbuh dari gejolak sosial akibat terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis tadi, di mana revolusi tersebut banyak membawa dampak, di antaranya urbanisasi, mengeksploitasian pekerjaan anak-anak, demokratisasi, dan lain sebagainya. Dan tradisi lama pun sudah tidak mampu lagi untuk menjawab dan menjelaskan perubahan yang terjadi. Di sisi lain, saat itu juga ilmu alam lagi berkembang banget. Metode ilmiah pada bidang ilmu kimia dan fisika sudah banyak nih yang mengungkapkan rahasia-rahasia alam, karena tradisi lama tidak lagi dapat menjawab persoalan perubahan dalam kehidupan makhluk sosial. Maka dicarilah metode ilmiah supaya ilmu alam dapat memberikan jawaban atas persoalan sosial tersebut. Dari situlah tahap awal berkembangnya lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dimulai. Oke, kalau kalian masih ingat, istilah sosiologi pertama kali dipopulerkan oleh filosof asal Prancis, yaitu Auguste Comte. Ya, sebagai orang yang mengalami dan merasakan perubahan tatanan masyarakat yang terjadi di negaranya akibat revolusi Prancis, Auguste Comte merasa galau dan khawatir banget di mana revolusi Prancis itu banyak menimbulkan atau menciptakan dampak negatif perubahan sosial di masyarakat. Salah satunya nih, terjadinya konflik antar kelas dalam masyarakat yang seolah memberikan arah pada sikap anarkisme dalam kehidupan masyarakat. Comte pun menganggap konflik dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat dalam mengatasi perubahan atau hukum-hukum seperti apa nih yang dapat digunakan untuk mengatur stabilitas masyarakat. Atas dasar ini, Comte pada abad ke-19 melakukan instrumen penelitian sosial tentang masyarakat yang perlu ditingkatkan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Dengan penelitian sosial yang didasarkan pada metode ilmiah ini, inilah sosiologi lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19 dengan pendiri sekaligus pencipta namanya yaitu Auguste Comte, sebagaimana yang tertuang dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Sejak saat itu, sosiologi semakin memiliki tempat sebagai ilmu yang secara khusus mengulas masyarakat. Dan seiring waktu, tokoh-tokoh sosiologi semakin banyak bermunculan dan teori-teori pun semakin berkembang, sehingga tidak heran juga kalau banyak yang mengatakan sosiologi sebagai Queen of Social and atau ratunya sosial. Ya, karena sosiologi memang memiliki peran penting dalam laksana ilmu pengetahuan
untuk membantu kita memahami masyarakat dan dinamikanya. Oke, sekarang kita akan membahas sejarah berkembangnya sosiologi di Indonesia dan tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia. Oke, pada awal kemerdekaan sosiologi di Indonesia itu belum ada ilmuwan yang secara khusus mempelajari ilmu sosiologi. Namun, sebenarnya nih konsep-konsep sosiologi itu sudah ada dan banyak termuat di dalam berbagai karya dan ajaran para pujangga di Nusantara. Nah, di antaranya yaitu karya Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Surakarta, di mana beliau telah memasukkan unsur tata hubungan pada manusia dari berbagai golongan yang berbeda ke dalam ajaran Wulang Rehnya. Di dalam ajaran Wulang Reh ditulisnya tersebut banyak aspek sosiologi, khususnya mengenai pola-pola hubungan antar golongan. Selain Sri Paduka Mangkunegoro IV, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro pun juga telah meninggalkan jejak konsep sosiologinya di Indonesia, khususnya konsep tentang kekeluargaan dan kepemimpinan. Praktis dari ajarannya ini banyak diterapkan dalam organisasi pendidikan, yaitu taman siswa. Oke, selanjutnya perkembangan sosiologi di masa perjuangan kemerdekaan. Sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia hanya memiliki satu sekolah tinggi hukum di Jakarta. Satu-satunya lembaga perguruan tinggi sebelum era kemerdekaan itu memberikan kuliah tentang sosiologi di Indonesia. Berhubung belum ada spesialisasi baik di Indonesia maupun di Belanda, maka para pengajar itu bukan berasal dari latar belakang sosiologi, dan pengajarannya pun masih bersifat filsafat dan teori-teori sosial. Nah, kegiatan perkuliahan sosiologi di sekolah tersebut sempat ditiadakan nih pada tahun 1934 sampai 1935. Penyebabnya sih karena para guru besarnya berpendapat bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat dan prosesnya terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam pelajaran hukum. Mereka juga berpandangan bahwa yang penting yang dipelajari itu adalah hukum positif, yakni peraturan-peraturan yang berlaku dengan sah dari suatu waktu dan tempat tertentu. Terakhir nih, berkembang sosiologi setelah masa kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perkembangan sosiologi cukup mengalami kemajuan. Hal ini dapat terlihat dari pemberian kuliah sosiologi untuk pertama kalinya dalam bahasa Indonesia, yaitu pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta atau yang saat ini menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UGM. Ya, perkembangan sosiologi semakin pesat sejak 1950, di mana semakin terbukanya peluang bagi pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu ke luar negeri, sehingganya banyak pelajar Indonesia secara khusus mempelajari ilmu sosiologi, dan saat kembali ke Indonesia banyak yang mengajarkan ilmunya tersebut.
Selain itu, bukti perkembangan sosiologi lainnya di Indonesia yaitu semakin banyaknya buku-buku sosiologi di Indonesia dan terbitnya buku sosiologi pertama yang ditulis langsung oleh Djoni Gondokusumo yang berjudul Sosiologi Indonesia tahun 1950. Setelah itu, buku lainnya pun muncul di tahun yang sama, diterbitkan oleh Baladesono, yaitu sebuah dikta mengenai mata kuliah sosiologi. Sejak saat itu, makin banyak lagi buku mengenai sosiologi terbit, baik ditulis oleh orang Indonesia ataupun terjemahan asing. Contohnya saja, Social Change in Yogyakarta yang ditulis oleh Selo Sumadjan pada tahun 1962. Kemudian muncul lagi buku sosiologi untuk masyarakat Indonesia yang ditulis oleh Hasan Sajili. Kemudian setelah itu mulailah bermunculan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang mana mempelajari lebih dalam mengenai ilmu sosiologi. Apalagi nih dibangunnya jurusan-jurusan sosiologi, menjadikan ilmu sosiologi semakin berkembang hingga sampai saat ini. Nah, mungkin itu tadi sejarah lahirnya sosiologi dan perkembangan sosiologi di Indonesia serta tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan di Indonesia yang telah saya presentasikan tadi. Saya harap kepada teman-teman yang telah melihat atau mendengar video saya, semoga bisa menyimak dan memahami tentang materi tersebut. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.